Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati di Ma'had Sabilur Rasyad Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Juga para jamaah, baik para asatidatul kiram ataupun para jamaah warga sekitar pondok ini. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Para netizen di mana saja Anda berada, pemirsa beberapa TV yang ikut gabung. Alhamdulillah kita kembali berjumpa ini untuk yang kedua kalinya. Di pertemuan pertama kita sudah menjelaskan agungnya ilmu. Bahwa ilmu itu sumber segala macam kebaikan. Sebaliknya, kebodohan sumber segala keburukan. Tidaklah seseorang berbuat syirik, kufur, bid'ah, maksiat, sesat, dan yang sejenisnya kecuali karena bodoh. Bodoh itu penyakit yang wajib diobati. Penyakit batin, penyakit hati, penyakit jiwa. Bila tidak diobati, jiwa akan tambah parah. Dan tak mustahil mati. Maka wajib segera diobati. Apa obatnya? Ilmu. Sudah kita sampaikan hadis Nabi SAW. Fa inna ilajal ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Kebodohan itu penyakit dan obatnya ilmu, salah satunya diraih dengan cara bertanya. Jadi orang sesat karena bodoh dan orang memperoleh petunjuk hidayah taufik karena ilmu. Orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu, dia akan diberikan dua jenis hidayah oleh Allah. Hidayah irsyad wad dilalah berupa ilmu, pencerahan, penjelasan, keterangan, pemahaman. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya samar-samar jadi jelas. Itu hidayah irsyad wad dilalah berupa ilmu, petunjuk. Kedua, hidayah taufik. Dengan dua jenis hidayah inilah jalan hidupnya lurus. Dan sudah kita terangkan di pertemuan lalu, itulah siratal mustaqim. Jalan yang lurus yang disebut siratal mustaqim itu ilmu dan amal. Ilmu tentang Quran Sunnah lalu mengamalkannya, itulah siratal mustaqim. Oleh karena itu ilmu merupakan sumber segala macam kebaikan. Tidaklah seseorang beriman, tidaklah seseorang bertauhid kecuali karena ilmu. Tidaklah seseorang beramal kecuali karena ilmu. Orang bodoh bisa beramal, bisa, tapi nanti salah karena tidak tahu bagaimana cara beramal. Niat di dalam hatinya gimana, cara pelaksanaannya bagaimana, orang bodoh nggak akan tahu. Karena itulah
Maka ilmu itu melahirkan iman, ilmu melahirkan takwa, ilmu melahirkan ibadah, amal soleh, ilmu melahirkan dakwah, ilmu melahirkan kemuliaan akhlak. Pokoknya ilmu itu melahirkan beragam kebaikan ya. Nah, ada beberapa penjelasan ayat atau hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Pertama, ilmu itu adalah warisan para nabi. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Para nabi, para rasul tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, pangkat, kekuasaan. Yang mereka wariskan hanyalah apa? Ilmu. Nabi SAW menyatakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Para nabi itu, para ulama itu ahli waris para nabi. Jangan salah menerjemahkan hadis ini. Banyak yang menerjemahkan ulama adalah pewaris nabi. Terbalik. Yang menerima warisan itu disebut apa? Ahli waris. Yang memberi warisan, pewaris. Jadi para ulama pewaris atau ahli waris? Ahli waris. Kenapa? Karena menerima warisan. Pewarisnya siapa? Para nabi. Para nabi pewaris yang memberi warisan. Para ulama ahli waris yang menerima warisan. Jadi hadis al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu ahli waris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar, dirham, dolar, cuan, rupiah, real, enggak. Tapi yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka siapa orang yang sudah memperoleh ilmu, berarti dia memperoleh warisan yang banyak. Bagian yang banyak dari warisan para nabi. Makin banyak dia dapat ilmu, makin besar bagian waris dia dari para nabi tersebut. Karena itulah maka mestinya kita berburu warisan para nabi, bukan berburu warisan si Qarun. Kalau si Qarun meninggalkan apa? Harta. Dunia diamblaskan oleh alhamdulillah yahdikumullah wa yuslihu balakum, diamblaskan oleh Allah ke dalam tanah karena kedurhakaannya. Adapun para nabi, para rasul yang diwariskan hanyalah ilmu. Makanya suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi ke pasar. Di pasar itu banyak orang yang berburu uang dengan cara jual beli, dengan cara jual jasa, buburuh, nananggung, gogotong, kayak begitu kan ada buruhnya ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, tidakkah kalian menginginkan warisan tuh di masjid ada orang yang lagi bagi-bagi waris. Mendengar begitu tuh berut semuanya ke masjid. Didapati nggak ada orang yang bagi-bagi uang, disangkanya warisan itu dalam bentuk uang, nggak ada. Hanya ada beberapa halaqah yang membahas ayat atau hadis di sana. Dikerubuti oleh beberapa orang. Kecewa tuh orang-orang lalu pergi lagi ke pasar menemui Abu Hurairah. Mana nggak ada orang yang bagi-bagi warisan di masjid. Kata Abu Hurairah, apa yang engkau lihat di masjid?
Ada juga orang duduk dikerubuti beberapa orang terus mengajarkan Quran dan hadis. Itulah warisan yang sedang dibagi-bagi. Ilmu. Warisan dari siapa? Dari para nabi. Oleh karena itulah maka disebutnya ilmu sebagai warisan para nabi menunjukkan keagungan dan keutamaan ilmu. Dan ini jauh lebih berharga daripada harta, dunia, dan isinya. Inilah keutamaan pertama dari ilmu. Kedua, annahu yabqa wal malu yanfi. Keutamaan ilmu yang kedua, ilmu itu abadi. Sedangkan harta pasti musnah. Pasti hilang. Apanya yang abadi dari ilmu? Pertama, yang abadi dari ilmu adalah nama baik orang-orang yang memiliki ilmu, mengamalkannya dan menyebarkannya. Coba lihat ribuan tahun lalu orang hidup di zaman dahulu namanya sampai sekarang masih abadi disebut oleh kita. Tidak hanya di Soreang, di seluruh penjuru dunia. Sejak zaman Nabi Adam, para nabi Adam disebut. Nuh ya, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Namanya abadi. Demikian juga para sahabat. Lebih dari 1.500-1.400 tahun yang lalu mereka sudah tidak ada. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, Abu Darda, itu sudah tidak ada. Tapi namanya abadi. Disebut sampai kini, sampai entah ribuan tahun yang akan datang. Namanya abadi. Itu yang pertama. Termasuk para ulama. Kita mengenal ada imam-imam ahli fiqih. Sekaligus ahli hadis. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Di bidang hadis kita mengenal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, dan seterusnya. Nama mereka abadi. Karena apa? Bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkat jabatannya, bukan karena kekuasaannya, tapi karena ilmunya. Ya. Dan setiap kali namanya disebut selalu diiringi doa. Radhiyallahu anhu. Kalau para nabi alaihimussalatu wassalam, kalau para ulama rahimahullah dan seterusnya, mereka disebut namanya dalam konteks kebaikan dan selalu diiringi dengan doa kebaikan. Jadi pertama, yang abadi dari ilmu adalah nama orang yang mengamalkan, memilikinya, mengamalkannya dan menyebarkannya. Kedua, apa yang abadi dari ilmu? Pahala. Pahala dari apa? Pertama, sejak mulai belajar. Itu sudah dapat pahala. Mau faham, mau tidak, mau mengerti, mau tidak, mau menguasai pelajaran, mau tidak, ketika proses belajarnya itu sudah dapat pahala. Apalagi kalau faham, kalau mengerti. Ini pertama, pahala ketika mempelajari. Kedua, pahala ketika mengamalkannya. Ketika sudah faham, apalagi hafal, lalu diamalkan, dapat pahala. Ketiga, ketika mengajarkan atau mendakwahkan, dapat pahala. Setelah beres belajar, terus mengamalkan, terus mengajarkan, mendakwahkan, dia tidur. Dia diam atau bahkan mati. Pahalanya masih ngalir. Ketika orang berilmu tidur, dia dapat pahala. Bukan pahala dari tidurnya loh.
Tapi dari mana? Dari amalan murid-muridnya yang mengamalkan ilmunya. Umpamanya saya ngajarkan Al-Fatihah kepada kalian. Ayat per ayat. Setelah itu saya tidur. Ketika saya tidur kalian memurojaah Al-Fatihah tersebut berkali-kali. Dibaca berkali-kali, diajarkan lagi ke teman-teman berkali-kali. Setiap kali baca, setiap kali memurojaah mengulang-ulang, setiap kali mengajarkan, itu kalian dapat pahala. Sayanya yang pertama kali mengajarkan itu juga dapat pahala. Dalam tidurnya dapat pahala. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari amalan murid-muridnya yang mengamalkan ilmu dari saya. Bahkan sampai mati ini orang yang berilmu, pahala ngalir terus. Dari mana? Dari amalan murid-muridnya yang mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Abadi itu pahala sampai kapan? Sampai kiamat. Selama ilmu itu manfaat bagi yang hidup, selama itu pahalanya ngalir terus. Berkata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Kalau seorang manusia mati, putus amalnya. Maksudnya putus pahala dari semua amalan. Sholat, putus pahalanya, nggak bisa sholat kalau sudah mati. Saum nggak bisa saum lagi kalau sudah mati, ya. Kemudian haji, umroh itu nggak bisa lagi. Semua amalnya putus kecuali tiga. Tiga ini pahalanya ngalir terus ke alam kubur, tidak henti-hentinya. Pertama adalah sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini mengalir terus. Salah satunya adalah ilmu tadi. Dan pahala yang diperoleh oleh ahli ilmu tidak hanya pahala dari amal dia atau dari amalan murid-muridnya, tapi amalan murid dari muridnya. Kalau Al-Fatihah yang saya ajarkan kepada kalian, kalian ajarkan lagi kepada teman-teman lain. Setiap teman kalian membaca Fatihah, kalian yang ngajarkannya dapat pahala, saya juga yang ngajar awal dapat pahala. Begitu terus. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan, di antara mengajarkan ilmu, maka dia dapat pahala. Ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala si pengikutnya itu sedikit pun. Yang mengikutinya tetap dapat pahala dari amalnya, yang diikutinya dapat pahala dia dan pahala semua pengikutnya. Dan itu terus sampai hari kiamat, walaupun sudah mati. Makanya yang kedua yang abadi dari ilmu adalah pahala. Jadi yang pertama adalah nama baik orang yang mengajarkan, mendakwahkan ilmu. Kedua, pahala abadi. Yang ketiga, athar hasanah. Dampak baik dari ilmu ini juga abadi. Sampai kapan? Sampai datangnya urusan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sebuah hadis, Nabi SAW menyatakan, "La yazalu ta'ifatu min ummati qa'imina alal haqq. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dhalik." Akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku, zahirina alal haqq,
Mereka itu eksis di atas kebenaran, tegak di atas kebenaran, menyebarkan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu ilmu yang bersumber dengan Quran, dari Quran Sunnah. Mereka tidak dimadaratkan oleh orang yang menentang mereka atau menyelisih mereka. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang perintah Allah. Urusan Allah. Dalam riwayatnya hatta taqumas sa'a, sampai datang hari kiamat. Yang dimaksud sampai hari kiamat. Atau yang dimaksud sampai datang urusan Allah bukan hancurnya alam jagat raya, bukan. Tapi sampai datangnya angin yang halus. Nanti di akhir zaman itu akan datang angin ini. Siapa orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu, kena angin ini mati dia. Asal ada iman walaupun sekecil debu. Kalau nggak ada iman nggak akan mati. Sehingga tidaklah tersisa di dunia ini kecuali orang yang kafir semuanya. Itulah seburuk-buruk generasi dalam sejarah kehidupan manusia. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang kiamat terjadi di zaman mereka. Itu seburuk-buruk manusia. Nggak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Nggak ada lagi orang yang ibadah kepada Allah, berbuat kebaikan. Seluruhnya musyrik, seluruhnya kafir, seluruhnya bejat, seluruhnya melebihi kebejatan binatang. Sampai dikatakan manusia terbaik, orang saat itu laki perempuan ketemu di jalan saling suka, udah melakukan perzinahan di pinggir jalan, ditonton orang biasa. Kayak binatang gitu, lihat kucing, lihat ayam, lihat anjing. Kalau mereka kawin di tengah jalan ditonton orang banyak, cueknya. Ini terjadi nanti di akhir zaman. Orang terbaik di zaman itu adalah laki perempuan ketemu saling suka, yuk kita berbuat ngumpet di balik pohon ini. Itu terbaiknya. Yang lain nama, wah terang-terangan. Di zaman itulah kiamat terjadi. Nah sehingga kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang dimaksud hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan urusannya. Urusan yang dimaksud di sini salah satu tanda kiamat besar, datangnya angin. Setelah angin itu datang nggak ada lagi orang yang beriman. Ilmu musnah di sana. Iman hancur di sana. Amal soleh hilang di zaman itu. Yang ada kebodohan. Yang ada perbuatan syirik, kufur, bidah, maksiat. Melebihi bejatnya binatang. Nah di sana sudah tidak ada lagi kebaikan. Barulah kiamat terjadi di zaman tersebut. Ini menunjukkan bahwa selama ada ilmu, ada iman, ada amal soleh, ada kebaikan. Seperti yang tadi diterangkan, la yazalu ta'ifatu min ummati qa'imina 'alal haqq. Akan selalu muncul satu kelompok kecil di setiap zaman yang tegak di atas kebenaran. Dia belajar ilmu, dia memahami ilmu, menghafalkan ilmu, mengamalkan, dan mendakwahkannya, mengajarkannya. Selama itu ada, kebaikan tetap ada. Ada orang yang mengikutinya terus. Maka abadilah dampak dari ilmu. Dampak dari ilmu adalah iman. Dampak dari ilmu adalah ketakwaan, tauhid, ibadah, amal soleh, kemuliaan akhlak, dan itu abadi. Sampai kapan? Sampai datangnya angin yang mematikan semua orang-orang yang beriman tadi. Tapi kebaikan dan pahala dari orang-orang yang berilmu itu terus sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat setelah kiamat. Dampaknya adalah mereka mengalami kebahagiaan di alam kubur berupa nikmat kubur.
Mereka mengalami kebahagiaan di padang mahsyar berupa naungan di bawah arsy Allah, berupa hisab yang mudah, berupa diberikannya catatan amal dari sebelah kanan, berupa dimudahkannya hisab bagi mereka, berupa dimudahkannya menyeberang sirat, dan terakhir masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Sukses itu hidup. Allah menyatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia ini telah berbahagia. Dia ini telah beruntung. Kebahagiaan keberuntungannya itu disebabkan oleh ilmu dan amal. Lihat, yang abadi dari harta, dari ilmu adalah ilmunya itu sendiri. Yang kedua, orang yang menyebarkan ilmunya namanya abadi terus. Dan yang ketiganya pahala terus sampai hari kiamat. Dan keempat, asar hasanah. Dampak baik dari ilmu itu terus sampai kepada hari kiamat, sampai ke surga. Inilah keutamaan ilmu yang kedua. Adapun harta musnah. Harta itu kalau toh dunia ini usianya panjang ribuan tahun lagi, kitanya yang sudah mati duluan. So, kita numpuk-numpuk harta. Sedang giat-giatnya kita mencari harta, harta sudah bertumpuk banyak. Dan mencari harta itu lelah, capek, pusing, stres gitu ya. Sampai orang-orang yang sudah memiliki banyak harta kelihatan stresnya. Apa buktinya, apa datanya, apa faktanya bahwa orang yang sudah banyak meraih harta itu stres? Mereka terlibat narkoba, mabuk-mabukan, susah tidur yang disebut dengan amnesia apa? Insomnia, sok dibalik. Amnesia mah lupa ingatan. Insomnia, harus minum obat tidur. Itu tandanya stres itu. Orang yang ke narkoba itu orang kaya atau orang miskin? Kaya. Orang miskin gak akan kebeli. Yang mabuk-mabukan di tempat-tempat hiburan malam. Itu masuk ke tempat hiburan malam teh bayar apa gratis? Mahal atau murah? Kau tahu pernah ke sana? Cenahnya orang itu. Coba satu botol minuman keras segini. Jutaan tuh harga nagenya. Itu apa? Niren gitu, oke. Harganya jutaan. Segelas. Dan tidak enak, coba minumnya. Tidak dinikmatinya. Lek, udah terus sloki. Beda dengan yang minum kopi ayah hahna segala suruput. Kelihatan dinikmatinya teh. Kopi yang nikmat dan enak segelas cuma 3.000. Minuman keras sebotol jutaan. Gak bisa dibeli oleh orang-orang miskin. Pasti itu orang-orang kaya. Walaupun dilarang, ternyata ada terus. Sebab backingnya pengusaha, penguasa, orang-orang yang memiliki wewenang, makanya tetap ada. Jadi yang ke tempat-tempat hiburan malam, yang mabuk, yang narkoba, bahkan yang bunuh diri, rata-rata orang kaya. Kenapa? Stres. Setelah ditumpuk-tumpuk uang dengan usaha yang luar biasa, mengerahkan seluruh waktu, kemampuan, pikiran, perasaan, udah numpuk, geletuk mati. Itu hartanya untuk siapa itu? Bukan untuk dia berarti ya.
untuk ahli warisnya. Dia sendiri yang capek, lelah, nggak menikmati. Nah, kalau toh harta itu masih panjang waktu hidupnya, kita aja sudah mati duluan, nggak bisa menikmati. Dan yang jelas harta tersebut pasti musnah dengan musnahnya alam jagat raya ini. Yang tersisa tinggal apa? Yang tersisa tinggal hisab atas diri kita tentang harta tadi. Lebih banyak hartanya, lebih berat dan lama hisabnya. Di dunia tidak begitu ternikmati, di akhirat menjadi beban yang berat karena harus dihisab. Coba lihat. Antara harta dengan ilmu jauh sekali. Ilmu jauh lebih utama daripada harta. Salah satunya ilmu itu abadi sedangkan harta ini musnah. Inilah keutamaan ilmu yang kedua. Ketiga, annahu la yut'ibu sahibahu fil harasah. Liannahu idza razaqaka Allahu ilman famahalluhu fil qalbi. La yahtaju ila sanadiq aw mafatih aw ghairiha. Wa huwa fil qalbi mahrusun wa fil nafsil waqt mahrusun. Wa fil waqti nafsi huwa harisun lak. Keutamaan ketiga, ilmu itu tidak membuat lelah pemiliknya untuk menyimpan, menjaga dan memeliharanya. Karena ilmu itu tidak butuh tempat. Tidak perlu brankas, tidak perlu peti, tidak perlu lemari, tidak perlu kunci. Kalau harta, uang, emas perlu tempat? Perlu. Kalau ilmu tempatnya di hati. Terjaga, terpelihara. Dan dalam waktu yang bersamaan ilmu itu menjaga kita. Kita umpamanya mau melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ilmu mengingatkan kita, hei nanti murka Allah, kamu diazab kalau melakukan, nggak jadi. Kita umpamanya mau melalaikan perintah Allah ngong azan, karo yang mending tibra gitu. Ilmu mengingatkan kita itu panggilan zat yang memberikan segalanya kepada kamu. Ayo menghadap sana. Qorijat. Ilmu memelihara dan menjaga kita. Dan untuk menjaga ilmu cukup di hati. Tidak perlu ada wadah. Saya sudah masantren 1 tahun perlu lemari yang wadah ilmu. Bisa begitu? Enggak. Terpelihara di dada, di pikiran kita. Terjaga di sana. Adapun harta. Tuh coba lihat. Pertama makin banyak harta makin butuh tempat. Uang umpamanya harus diberangkas, harus di lemari, harus di petian. Setelah itu dikunci, ya. Setelah dikunci, petinya itu harus disimpan lagi di sebuah tempat yang ruangan yang kuat. Dari besi tidak bisa dibobol. Kalau terbakar juga aman. Dan pintu besinya juga memakai kode yang hanya kita yang tahu. Sekalipun harta sudah tersimpan secara aman, hati kita tetap merasa was-was. Khawatir kalau uang cashnya disimpan, tiba-tiba terjadi devaluasi. Penurunan nilai mata uang gitu ya. Khawatir tiba-tiba dolar naik. Ketika dulu tahun 90-an gitu dolar itu sekitar 2000-an. Pas ada kejadian kisruh politik tahun 97, kalian mungkin belum pada lahir.
Tiba-tiba dolar naik 15.000 sampai hampir 20.000. Otomatis nilai uang jatuh sekali nilai rupiahnya. Rugi besar. Pengusaha-pengusaha bangkrut. Nah, kejadian itu menimbulkan rasa was-was dalam hati bagi orang yang menyimpan harta. Jadi harta membuat kita was-was, ilmu membuat kita tenang. Harta butuh tempat yang aman, ilmu tempatnya di hati. Harta kita harus menjaganya, ilmu yang menjaga kita. Dari sinilah kita melihat keutamaan ilmu dibanding harta, dibanding pangkat, dibanding jabatan, dibanding kekuasaan. Jauh tidak ada nilainya dibanding ilmu. Inilah keutamaan ilmu yang keberapa? Yang ketiga. Keempat. Annal insan yatawassalu bihi ila ayyakuna minasyuhada'i 'alal haqq. Keempat, ilmu menjadi penyebab orang disatu golongankan dengan Allah dan para malaikat. Dalam hal menjadi saksi atas sebenar-benar kebenaran. Sebaik-baik kebaikan. Apakah sebenar-benar kebenaran dan sebaik-baik kebaikan atau seutama-utama keutamaan? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Allah satu-satunya sembahan yang benar. Ada sembahan lain selain Allah di dunia ini? Ada apa tidak? Ada banyak. Patung ada yang menyembah? Ada, berarti sembahan. Matahari, bulan, bintang ada yang menyembah? Ada. Kuburan ada yang menyembah? Ada. Berarti itu sembahan. Selain Allah banyak sembahan. Cuma selain Allah sembahan yang batil. Satu-satu sembahan yang hak adalah Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil." Yang demikian itu Allah lah satu-satunya sembahan yang hak dan segala sesuatu yang disembah selain Allah itu sesembahan yang batil. Walaupun batil tetap ilah. Walaupun batil tetap sesembahan. Maka la ilaha illallah salah kalau diartikan tidak ada sesembahan selain Allah. Salah, keliru. Karena bertolak belakang dengan dua hal. Pertama dengan realita, kenyataan. Kenyataannya banyak sesembahan selain Allah. Walaupun batil tetap namanya sesembahan. Kedua dari kaidah nahwu. La ilaha, la-nya itu disebut akhwat inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Mungkin di antara kalian ada yang pernah belajar nahwu, sudah sampai nahwu ya. Sudah sampai kepada inna wa akhwatuha. Apa amalan inna? Tansibul isma wa tansibul khabar. Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Dan akhwat-akhwatnya salah satunya la. La ilaha, maka dibaca ilaha, tidak boleh ilahu atau ilahi. Dan tanpa tanwin, sebab la nafi jinsi, menafikan segala macam jenis ilah apapun bentuknya, tidak ada. La isim akhwatu inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ilaha isim inna, khabarnya belum ada sudah masuk illa. Mana khabarnya mahdzuf,
Para ulama ahli nahwu menyatakan mahdzuf kemudian taqdiruhu bihaqqin. La ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Banyak ilah tapi nggak benar, batil. Satu-satunya yang benar hanyalah Allah. Satu-satunya sesembahan atau ilah yang benar hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dan yang menjadi saksi atas benarnya kalimat tauhid la ilaha illallah 3 pihak. Pertama Allah, kedua para malaikat, ketiga manusia. Tapi manusia pilihan, tidak sembarang manusia. Ternyata manusia pilihan yang sama-sama bersaksi tentang kalimat tauhid la ilaha illallah adalah orang-orang yang berilmu, manusia yang berilmu. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Juga para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu. Disebut orang-orang yang berilmu. Berkata para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm, beliau menyatakan, fahal qala ulul mal, ulul jah. Apakah dalam ayat ini Allah menyatakan orang-orang yang berharta, orang-orang yang berpangkat, yang berjabatan, yang berkuasa? Tidak. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi ada manusia pilihan yang dianggap satu kelompok bersama Allah dan para malaikat dalam hal menjadi saksi atas keesaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini cukup menjadi bukti keutamaan ahli ilmu karena ilmunya. Dan ini menjadi isyarat keutamaan ilmu sampai manusia yang hakikatnya hina dan rendah ternyata diangkat, dimuliakan satu golongan, satu pihak bersama Allah dan para malaikat dalam hal menjadi saksi tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Inilah keutamaan ilmu yang keempat. Nanti kalian belajar di sini menggapai ilmu itu, semua keutamaannya akan diperoleh tuh. Kalian begitu dapat ilmu, dapat warisan para nabi. Kalian dapat ilmu, manfaat dari ilmu itu abadi sampai hari kiamat. Kalian belajar ilmu tahunan di sini, nggak perlu tempat untuk menampung ilmu, cukup di hati dan nggak perlu dijaga, ilmu itu yang menjaga kita. Dan yang keempatnya, kalian kalau sudah dapat ilmu, apalagi masalah tauhid, kalian akan menjadi satu golongan dengan Allah dan para malaikat dalam hal menjadi saksi atas la ilaha illallah. Itulah yang keempat. Kelima, anna ahlal ilmi hum ahadu sinfayulatil amril ladhina amarallahu bi ta'atihim. Ahli ilmu karena keilmuannya termasuk salah satu dari 2 golongan yang oleh Allah disebut ulil amri yang wajib ditaati. Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Siapa ulil amri? Ulil amri ini dulu menyatu dalam satu sosok. Pemimpin umat Islam, pemimpin seluruh umat Islam itu ulil amri, khalifah zaman bahila. Dia manusia terbaik dari sisi agama, dia paling orang berilmu,
dan mengamalkan ilmunya. Ketika menjadi pemimpin, dia memimpin berdasarkan Quran Sunnah yang dia fahami. Sudah diterangkan di pertemuan yang lalu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali disebut Khulafaur Rasyidin. Apa makna Khulafaur Rasyidin? Khalifah yang Rasyidin itu sudah disebutkan. Rasyid itu orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Khulafaur Rasyidin pasti ulama. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dulu ulama. Orang yang paling paham tentang Quran Sunnah. Dan sudah mengaplikasikan ilmu Quran Sunnahnya dalam kesehariannya, maka ketika menjalankan tugasnya sebagai khalifah, memimpin dengan keilmuan dan amalnya. Ilmu tentang Quran Sunnah yang sudah mutabbak, yang sudah teraplikasi dalam kehidupan. Itulah sosok ulil amri. Dia ahli ilmu agama, dia juga yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dunia kaum muslimin. Belakangan ini sosok ulil amri ini ternyata tidak memenuhi dua kriteria yang dibutuhkan. Ada orang yang menjadi ulama besar, ilmunya hebat tapi nggak bisa memimpin, nggak bisa memanage. Ada yang bisa memanage, yang bisa memimpin tapi ilmu agama kurang menguasai. Akhirnya dua sosok ini, akhirnya ulil amri ini terbelah menjadi dua. Penguasa dan ulama. Penguasa wajib ditaati dalam urusan dunia. Ulama wajib ditaati dalam urusan agamanya. Jangan terbalik. Jangan sampai konsultasi masalah bisnis, masalah pembangunan, masalah lingkungan hidup, masalah kesehatan, konsultasi ke ulama. Masalah fikih nanya ke RT, RW, camat, gitu, bupati. Salah. Keliru, terbalik ya. Jadi taati oleh kalian ulil amri. Siapa ulil amri? Dalam urusan dunia pemerintah. Dalam urusan dunia penguasa. Baik penguasa itu yang soleh atau yang salah. Dan sekarang mah susah mencari yang soleh. Bukan susah kita. Malah aya gitu ya. Malah aya. Nuju kampanye we ningalikeun kasolehanana gitu. Bari yang tetap katingali belangna. Tapi setelah terpilih wajib kita taati dalam hal yang baiknya dan benarnya. Taati. Dalam urusan dunianya. Seperti umpamanya jangan sampai berlalu lintas pas lampu merah. Nggak ada dalilnya lampu merah harus berhenti. Sok mana ayatna, mana hadisna. Bablas, ceger tabrakan. Tidak ada dalil. Ada dalil itu, ati Allah wa ati Rasulullah ulil amri minkum. Taati ulil amri yang menerapkan aturan di luar masalah agama. Berlalu lintas kayak gitu ya. Kalau mengendara harus punya SIM, harus ada STNK. Kalau beli mobil motor punya BPKB, punya KTP. Nggak ada dalil punya KTP di zaman Nabi juga nggak ada KTP bid'ah. Sok tong punya KTP dianggap bid'ah karena dia bodoh tentang batasan bid'ah. KTP urusan agama, urusan dunia. Itu menang ulil amri ya. Ternyata tidak punya KTP, sok hidup tanpa KTP. Bisa? Bisa hidup? Bisa, kan banyak masalah nantinya. Mau ini, mengurus ini, itu mana KTP? Tegaduh, aduh kumaha. Gitunya. Mau beli tiket, pakai ke Jakarta, pakai WUS. Nggak bisa tanpa KTP mah. Apalagi pakai pesawat. Apalagi mau nikah nanti Pak abdi bade nikah nyuhunkeun NA. Sok atuh mana KTP-na. Teu gaduh. Atuh mau jadi nikahna meureun jomblo saumur hirup tah.
Kan we tanpa surat nikah oke nikah tiasa ngan KUA meureun moal daek nikahkeun di bawah tangan mangga tiasa ngan ke banyak masalah. Borojol anakna lahir perlu akte. Untuk akte butuh apa? Butuh surat nikah nggak ada, butuh KTP, bikin kakak riweuh we pokoknya mah. Jadi kalau ulil amri tidak ditaati bisa hidup, tapi riweuh, susah, makanya taati, gitu ya, taati. Insya Allah maslahat di dunia. Untuk masalah agama ke ulama, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Ya. Jadi perintah dalam agama taati ulama, perintah dalam urusan dunia taati. Dua-duanya disebut ulil amri. Karena ulama termasuk salah satu di antara ulil amri yang wajib ditaati dalam perkara agama, maka ini menunjukkan keutamaan para ulama karena ilmunya. Dan otomatis menjadi dalil tentang keutamaan ilmu. Inilah faidah atau keutamaan yang kelima dari ilmu. Yang keenam, ilmu itu sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang. Kalau Allah ingin memberikan kebaikan bagi seorang, tandanya Allah akan kasih dia ilmu. Allah akan mudahkan dia untuk memahami ilmu. Allah akan berikan semangat kepada orang itu untuk belajar ilmu, menghafalkan ilmu. Allah beri hidayah untuk mengamalkan dan mengajarkannya. Dengan semua itu nanti dia dapat banyak kebaikan. Sudah dijelaskan tadi ketika belajar ilmu dapat kebaikan berupa pahala. Apalagi mengamalkannya, apalagi mengajarkannya, pahalanya ngalir terus jariah sampai kiamat, sampai akhirat. Selain itu, kebaikan dari ilmu luar biasa. Maka bersabda Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan buat dia faham tentang agamanya. Jadi kalau ada di antara kalian punya semangat besar untuk belajar, itu menunjukkan Allah menginginkan kebaikan kepada kalian. Kalau kalian merasa, semangat menghafal dan menghafal mudah, semangat belajar memahami ini mudah kok, mudah paham, teman-teman saya kok susah pahamnya, saya diberi kemudahan, itu tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kalian. Mafhum mukhalafah dari hadis ini. Siapa orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah tidak akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Allah gak akan kasih semangat dia untuk mencari ilmu. Pas ada kajian, ada pelajaran ilmu, males bawaannya. Akhirnya gak mau hadir. Tidak tergerak untuk hadir ke kajian. Atau diberi kesibukan dunia. Siapa yang memberikan kesibukan dunia kepada dia sehingga tidak ngaji? Allah. Allah halangi dia dari kajian, dari ilmu. Atau tidak sibuk dibikin malas. Malas. Kenapa dia tidak diberi keinginan untuk hadir sementara yang lain diberi keinginan untuk hadir? Allah tuh yang kasih. Karena sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu ya, salah satu bentuk hidayah taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah diberi keinginan dan diberi kemampuan untuk beramal. Yang ngasih keinginan itu Allah, wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan untuk apapun.
untuk melakukan apapun. Kecuali Allah yang menginginkan itu bagi diri kan. Allah yang ngasih keinginan itu. Hati kita ingin atau tidaknya kan diatur oleh Allah, dibolak-balikan oleh Allah ya. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabir rahman ka qalbir rajul wa'id yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati semua Bani Adam, hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Seperti satu hati lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Yang mengatur hati kita Allah. Apakah hati kita oleh Allah akan diatur untuk semangat belajar, semangat beramal soleh, semangat ibadah atau malas? Allah yang ngatur. Makanya kalau ada orang semangat ngaji, berarti Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Setelah semangat ngaji, faham ilmu, hafal ilmu, maka dia beramal. Dengan amal itu dia dapat banyak pahala, banyak ampunan. Kemudian disukai orang karena ibadahnya, karena akhlaknya, karena perannya di tengah kehidupan manusia. Itu bisa sampai ke akhirat. Makanya Nabi SAW menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Inilah yang keberapa ya teteh? Keutamaan yang ke-6. Keutamaan ke-7. Ke-8. Ke-9. Ke-10 dan seterusnya nanti di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada yang ngatur cung, kalau yang mau nanya, ikhwan boleh ngacung, boleh juga hadiah ini untuk saya. Oh, mushaf untuk santri atau untuk jamaah? Untuk siapa aja? Mau nanya atau mau hadiah? Kasih mic. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi malam saya dengar ada Ustaz katanya kalau tahapan ilmu itu katanya ilmu fikih pertama, kedua ilmu tauhid katanya. Terus yang ketiga ilmu tasawuf. Apakah itu benar Ustaz? Mohon nasihat Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Ada yang menjelaskan tahapan belajar ilmu pertama fikih, kedua tauhid, ketiga tasawuf. Tanya Ustaz itu, dalilnya dari mana? Nabi SAW ketika di Mekah, yang pertama beliau ajarkan dan tanamkan masalah tauhid. Fikih mah belum ada perintah sholat, perintah wudhu, perintah saum, perintah zakat, perintah haji. Itu fikih itu masalah itu tuh belum ada. Apalagi fikih muamalah, masalah larangan riba, masalah utang piutang, belum. Fikih ibadah juga belum. Sholat aja diturunkan di Mekah tapi di akhir-akhir. Sebelum kira-kira 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, terjadi peristiwa Isra Mi'raj, maka turun kewajiban sholat. Itu setelah 10 tahun di Mekah. Belum ada sholat yang diperintahkan, yang diwajibkan. Nah, apa yang diajarkan oleh beliau? Tauhid. Urusan fikih belum ada.
Oleh karena itulah maka yang harus pertama kali diajarkan masalah tauhid. Ini bisa dilihat dari sejarah perjuangan Nabi SAW. Fikih belum ada, tauhid sudah didahulukan, ya itu pertama. 13 tahun di Mekah, tauhid melulu. Dan sholat itu fase akhir di Mekah. Nah seluruh ibadah, saum, zakat, haji, itu diturunkannya di Madinah. Termasuk jihad, mulai di Madinah. Namanya itu dibahas dalam masalah fikih. Fikihnya fikih siasa. Fikih itu macam-macam. Ada fikih ibadah, ada fikih munakahah, ada fikih mawaris, ada fikih muamalah, ada fikih jinayah seperti hukum pencurian, ya, hukum rajam. Ada fikih siasa, masalah politik. Itu semua di Madinah. Nah di Mekah itu tauhid melulu. Ini yang pertama. Kedua, lihat rukun iman. Rukun iman ini semuanya masalah akidah. Ditanamkan pertama iman kepada Allah, ini tauhid. Terus selebihnya akidah, iman kepada para malaikat, kitab, rasul, kemudian hari kiamat dan takdir. Akidah tuh. Lihat rukun Islam. Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat, tauhid. Nah baru sholat, zakat, saum, haji itu fikih. 4 rukun Islam itu fikih. Jadi yang pertamanya 2 kalimat syahadat itu tauhid. Jadi yang wajib kita pelajari pertama kali adalah tauhid. Karena tauhid itu ibarat fondasi dalam sebuah bangunan. Coba kalau kita mau bangun rumah. Tiang dulu, atap dulu atau naon heula? Tiang dulu ya ngaso. Ya fondasi lah. Tiang tadi ditancapkeun dan dinanaon. Fondasi dulu. Gali dulu tanah ya. Kedalamannya sudah diatur sedemikian rupa tergantung berapa tingkat bangunannya ya. Masukkan batu, semen oge atuh eta mah harus kuat. Karena fondasi. Kalau fondasi semenna dengan kesik 1:5, semennya 1, kesiknya 5, atuh amruk eta bangunannya. Harus kokoh. Aya tukang bangunan, jadi kan adukan semen untuk fondasi dengan untuk dinding beda ya. Lebih kuat mana? Untuk fondasi. Dalam bangunan agama, fondasi itu tauhid. Di atas tauhid itu baru terbangun tiangnya sholat. Itu fikih itu. Ya. Zakat, saum, haji itu dindingnya, atapnya, dan gentengnya itu. Itu fikihnya tuh. Jadi kalau kita belajar Islam berawal dari fikih, itu sama dengan membangun bangunan, ya. Nancapkan heula tiang kana tanah ta. Atuh baru ditancapkan oge. Kata bak angin oge ngagoleprak. Ya ditancapkeun kana naon eta tiangnya. Jadi keliru. Pertama tauhid dulu. Akidah dulu, pelajari rukun iman, pelajari rukun Islam. Nah nanti di dalam mempelajari rukun Islam baru masuk pembahasan fikih. Ada sholat, fikih sholat mencakup tayamumnya, wudunya, mandinya gitu ya. Mandi besar dan macam-macamnya yang terkait dengan sholat. Ada saum, ada fikih saum dan seterusnya. Jadi yang benar pelajari dulu akidah. Pelajari dulu tauhid karena itu adalah fondasi bagi bangunan agama kita. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah, fahamilah oleh kamu la ilaha illallah. Hasil dari penggalian tentang tauhid ini dari la ilaha illallah ini lahirlah tauhid yang benar dan kokoh dan kuat ya.
Wallahu a'lam bissawab. Nanti yang nanya kasih hadiah. Ada lagi yang mau ngacung? Ya, silakan kasih lagi. Ahwat yang di belakang pakai kertas atau WA terserah. Ya. Bismillah Ustaz, ingin bertanya. Bahwasanya tadi dijelaskan ketika kita mendakwahkan atau mengajarkan ilmu, itu akan menjadi pahala jariah untuk kita. Bagaimana, pertanyaannya bagaimana kalau kita mengajarkan ilmu dunia, ilmu nafi gitu kan. Itu ketika kita mengajarkan menjadi asbab untuk mereka bisa menghidupi keluarganya, beramal dan sebagainya. Apakah itu bisa sama jadi pahala jariah? Pun juga sebaliknya, ketika kita mengajarkannya, mereka malah bisa berbuat kemaksiatan dengan apa yang kita ajarkan. Seperti itu Ustaz. Barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Tadi dijelaskan keutamaan ilmu dan yang dimaksud ilmu tadi adalah ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu dunia. Apa aja ilmu agama? Ya, bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu akidah itu ulum syar'iyah, ilmu-ilmu syar'i. Sekarang bagaimana kalau mengajarkan ilmu dunia? Seperti kedokteran, matematika, hitung-hitungan gitu ya, IT, sains dan seterusnya. Apakah juga dapat pahala jariah? Barakallahu fiik. Mengajarkan ilmu dunia terbagi kepada 3 jenis ilmu dunia. Ilmu yang pertama adalah ilmu yang madarat. Mempelajarinya haram. Seperti ilmu sihir. Ilmu ngibulin orang, ilmu sulap. Musta'wadhah nama, itu nggak boleh. Karena membohongi orang. Kalau sulapnya hanya tipuan, trik, kecepatan tangan dan alat. Tapi kalau sulap itu campur sihir berarti tambah keharamannya, ya. Itu haram, tidak boleh. Kedua, ilmu dunia yang tidak maslahat, tidak madarat. Tidak memberikan kemadaratan atau kemaslahatan kecuali dengan niat dari si pelakunya. Seperti apa? Seperti olahraga pada umumnya. Lari gitu ya. Kemudian badminton ataupun main bola itu mubah. Tapi ada ilmunya enggak? Ada ya. Sekolah sepak bola kan ada. Sekolah badminton kan ada ya. Goes juga ada ilmunya dan seterusnya ya. Itu mempelajarinya mubah, mengajarkannya juga hukumnya mubah. Kecuali kalau kita mempelajari teknik seperti itu untuk memberi manfaat kepada tubuh sehingga sehat. Lalu niat kesehatan kita dipakai menopang ibadah, menunjang ibadah, maka dibolehkan dan memperoleh pahala atas niatnya yang baik. Makanya kan pernah ada seorang komandan, panglima perang, Mahmud Zangki namanya ya. Dia pahlawan perang salib. Suatu saat dia dengan anak buahnya main bola. Wallahu a'lam, main bolanya peraturan seperti sekarang apa tidak nggak tahu. Nah 11-11, nah ada gawang, gol gitu, diseragam tuh wallahu a'lam. Pokoknya main bola. Sebagian
tokoh agama yang soleh mencela itu. Apa kata sang panglima? Saya hanyalah bermain ini untuk melatih fisik dan kecepatan bergerak demi kepentingan jihad. Oleh karena itulah maka setelah mengetahui motivasinya, alasannya begitu, lalu para ulama pun mendukungnya dan memujinya. Dibolehkan. Kalau umpamanya kita sakit-sakitan, kita nggak bisa melakukan ibadah maksimal, ya. Mau saum leles, perih beteng nggak jadi. Mau tahajud baru kena angin batuk bersin-bersin meriang. Kalau sakit-sakitan begitu, mau ngaji kayak gini baru 5 menit cangkeng panas keluar. Karena fisik yang loyo, yang lemah, ya. Baru 5 menit langsung ngantuk. Karena peredaran darah yang tidak lancar. Tapi dengan olahraga, kenapa kamu rajin banget olahraga? Agar fisik saya kuat. Karena saya itu aktivitasnya untuk di dunia dakwah umpamanya sangat tinggi mobilitasnya. Saya harus duduk belajar, saya harus membaca. Kalau umpamanya fisik saya lemah baru membaca 5 menit, nundutan, cangkel. Tapi kalau peredaran darah lancar karena olahraga, jam-jaman juga bisa. Maka itu bisa jadi ibadah diniatkan untuk itu. Ketiga, ilmu dunia yang bermanfaat bagi orang banyak seperti ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu matematika, IT. Dengan IT kita bisa menjadi mudah dan lebih efektif dalam segala hal. Coba kalau tidak ada mikrofon, tidak ada speaker, bisa nggak Ahwat di belakang di luar sana mendengar omongan saya? Nggak bisa. Bisa nggak Ahwat melihat saya? Nggak bisa. Tapi dengan adanya teknologi, ada TV di sana. GRI ya gitu ada TV. Ada speaker di sana. Kedengaran, manfaat nggak? Manfaat, ya. Maka mengajarkannya berpahala. Jariah nggak? Jariah. Kalau umpamanya ilmu kesehatan yang kita ajarkan oleh murid kita dipakai ngobati orang, nolong orang, kita dapat pahala, murid kita dapat pahala. Tapi pahala dari ilmu dunia tidak seagung pahala dari ilmu agama. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kalau ilmu yang kita ajarkan dipakai maksiat? Bisa, jangankan itu. Ilmu agama aja bisa dipakai maksiat. Dengan cara memutarbalikan ayat. Sekehendaknya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Agar orang mesan fatwa sesuai dengan selera orang yang akan bayar. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Agar dibayar. Ada bisa ilmu agama disalahgunakan? Ada banyak. Dulu mungkin kalian tidak mengalami. Di zaman saya masih muda banget. Sekarang mudanya tidak banget. Ada judi namanya porkas. Ulama berteriak haram gak boleh. Banyak umat Islam yang menahan diri. Akhirnya mungkin bandar porkas ini minta ke salah seorang yang dianggap ulama bikin fatwa halal. Lahir buku ini disebar dalam 2 bahasa atau 3. Arab, Inggris, Indonesia. Wallahu alam, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Tapi Arabnya saya nerima, bahasa Indonesianya juga saya nerima. Judul buku ini adalah Raf'ul Iltibas fi Tahlilil Porkas. Artinya menghilangkan keraguan-raguan tentang halalnya porkas. Dikutip ayat, dikutip hadis, dikutip penjelasan para ulama. Apa batasan judi dan lain-lain. Intinya porkas itu bukan judi halal. Entah berapa tuh dibayar. Ya. Jadi jangankan ilmu dunia, ilmu agama aja bisa disalahgunakan.
Kalau ada ilmu yang baik, yang manfaat, kita ajarkan ke murid. Lalu si murid menyalahgunakan untuk dosa dan kemaksiatan, kita tidak ikut menanggungnya. Kecuali kalau kita yang mengajarkan. Ini nanti bisa pakai nipu loh. Lalu diajarkan cara nipu dengan ilmu. Ya, kita dapat dosanya. Tapi kalau kita wanti-wanti, umpamanya guru bela diri, ya. Wanti-wanti ini berantas kejahatan, kemudian tegakkan keadilan, membela yang lemah. Wanti-wanti gitu kan? Awas jangan dipakai untuk kejahatan. Murid kita ternyata dipakai untuk kejahatan. Jadi preman, menguasai orang untuk memeras, maka itu dosa dia, bukan dosa si guru. Kecuali kalau gurunya yang mengajarkan ini, hajar tuh para preman. Kuasai, store ke kamu, kamu store ke saya. Nah baru itu dia dapat dosanya ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Dari Ahwat. Amplop ini mah ada uangnya gitu. Wah, ditutup. Di dalamnya ada surat. Ada 4 amplop berisi uang 50.000 buat jajan. Alhamdulillah saya dapat jajan. 4 amplop berarti 200.000-nya. Buat jajan dengan menjawab pertanyaan. Mohon berkenan memberikan 4 pertanyaan. Saya kasih 4 pertanyaan. 1 pertanyaan bernilai 50.000. Setelah terjawab semuanya milik saya. Gitu ya? Siapa yang mau? 50.000. Cung. Ayo. Oh, di belakang. Ini yang di depan-depan nggak ada? Oh, yang depan santri baru tuh, yang ngacung tuh, yang ya. Siapa namanya? Kasih mic. Siapa namanya? Kelas berapa? Kafka kelas 7. Siapa? Kafka kelas 7. Kafka. Kakak merenan. Kafka mau uang 50.000? Mau. Harus berdarah-darah dulu. Sebutkan 1 keutamaan ilmu. Tadi sudah dijelaskan berapa poin? 6 atau 6 poin. 1 aja. Niron. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Apa? Ilmu itu adalah warisan para nabi. Ilmu warisan para nabi. Ya gitu? Iya. Barakallahu fiik. Siapa lagi yang mau? Fadil, tunjuk siapa aja antum suka. Tuh di belakang. Siapa? Nama saya Muhammad Sahrul Fajar. Dari? Dari SAIS. SAIS. Apa itu SAIS? Oh, sekolah tetangga. Barakal. Kelas? Kelas 8. Muhammad Fajar. Iya. Sebutkan 1 lagi keutamaan ilmu. Tadi sudah 6 diterangkan. 1 sudah disebut. Ilmu adalah warisan para nabi. Yang kedua. Ilmu itu akan abadi. Ilmu abadi. Apanya yang abadi? Dan ilmu tidak akan susah untuk dijaganya. Nanti yang abadi dulu. Itu yang berikutnya. Apanya yang abadi dari ilmu?
nama-namanya. Nama siapa? Nama-nama Nama orang Nama-nama yang penuntut berilmu. ilmu. Kedua, apalagi yang abadi? Amalan-amalan. Ya, amalan. Ketiga, Pahala. pahala. Keempat, stres digituin. Udah. Nanti duduk lagi, cung lagi, dua lagi. Ahwat, ada Ahwat? Ahwat ada mic di sana? Ahwat kalau ada mic di sana ada nggak di Ahwat? Kalau ada boleh kasih mic ke Ahwat. Nanti ditunjuk oleh panitia atau oleh ustazahnya, oleh gurunya. Kasih. Dua untuk Ahwat. Halo, Ahwat sudah ada? Kalau sudah ada, siap kasih kode. Ambil mic-nya, lalu bicara. Ya, bismillah, ayo. Hadiahnya 50.000. Bagi. Masya Allah. Ada 5 gini. 4. Tes. Siap? Siap. Iya. Ahwat, sebutkan salah satu keutamaan ilmu, baru 2 yang disebut tadi. Ilmu menjadi penyebab seseorang disatukan dengan para malaikat dalam hal akan menjadi saksi atas kalimat la ilaha illallah. Digolongkan sama siapa? Allah dan para malaikat. Iya, barakallahu fiik. Satu lagi, yang kedua. Kasih ke yang ngacung lagi, baiknya. Masya Allah, Abid. Ada? Ilmu itu sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang. Iya, barakallahu fiik. Sudah habis. Ini yang tadi. Tunggu amplopnya ya. Yang tadi ini kasih ke Ahwat 2 ya. Size yang tadi mana? Muhammad Fajar menyingsing. Ya. Terus, nah disurahkan. Taib, ada pertanyaan lagi dengan hadiah mushaf Quran. Cung, bertanya ini mah bertanya, bukan ditanya. Mau bertanya? Kasih mic. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Faris, Kelas 7. Ustadz, kalau misal ada pemimpin memerintahkan seorang muslim untuk berbuat maksiat, tetapi seorang muslim itu menolaknya, tetapi pemimpin itu mengancamnya untuk melaksanakan perintahnya. Apa yang harus dilakukan ketika dalam keadaan saat itu, Ustaz? dah. Duduk. Melong wae. Iya. Kalau pemimpin, penguasa, pemerintah menyuruh kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tidak boleh ditaati. Umpamai warganya yang laki-laki wajib cukur jenggot, nggak boleh dicukur jenggotnya.
Ya. Wajib umpamanya isbal, nggak boleh cingkrang, nggak perlu ditaati. Wanita-wanita harus buka jilbab biar kelihatan cantiknya, nggak boleh ditaati. Rasul SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada sesama makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Jadi kalau memerintahkan kepada maksiat tidak boleh diikuti. Nah, terus si penguasa mengancam. Apa ancamannya? Tergantung. Kalau ancamannya jiwa, kalau enggak nurut saya bunuh kamu. Dan kita tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Ya, kalau aturan yang dipaksakan itu hanya berupa kemaksiatan, tidak sampai murtad, tidak sampai keluar dari Islam, maka itu sifatnya darurat. Kalau enggak dicukur jenggot, pokoknya digantung di alun-alun sampai mati. Boleh cukur jenggot. Karena ancamannya apa? Nyawa, ya. Tapi kalau kamu enggak cukur jenggot, umpamanya ditahan kamu di penjara 3 hari 3 malam. Mending di penjara 3 hari 3 malam. Setelah itu lepas. Boleh saya ditahan 3 hari 3 malam. Asal seumur hidup boleh lagi berjenggot. Iya. Mending tahan karena tidak mengancam jiwa. Melatih kesabaran saja, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau hanya ancamannya bukan kepada nyawa, bukan kepada jiwa, maka pertama ya tidak boleh ditaati atau disuruh kufur, disuruh murtad, kalau enggak dibunuh, mending kita menolak aturannya. Contoh umpamanya ya. Kamu harus sujud dalam rangka menyembah kesesembahan saya. Kalau enggak dibunuh. Mending mati dibunuh. Nabi SAW pernah menyatakan, ada orang yang masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin seekor lalat menjadi penyebab masuk surga atau neraka? Dijawab, ada satu kaum punya berhala sesembahan. Setiap orang yang lewat dicegat, disuruh berkurban dulu kepada berhala. Datang orang, dicegat, qarib, berkurbanlah kamu. Dia bilang, saya tidak memiliki apapun untuk dikorbankan. Qarib walau bil dzubab. Berkurban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia menangkap lalat, dikurbankan. Dibiarkan lewat. Kata Nabi SAW, dia dalam neraka. Karena telah berkurban untuk selain Allah walaupun dengan seekor lalat. Dan itu syirik. Datang yang kedua, dicegat. Berkurban kamu. Kata dia, saya tidak akan mengorbankan apapun untuk selain Allah. Akhirnya dia dipenggal, mati. Kata Nabi SAW, dia masuk ke dalam surga. Jadi lihat, bukan lalatnya yang menjadi penentu orang masuk surga atau neraka, tapi tauhid dan syirik yang mereka lakukan. Ke neraka tadi berbuat syirik, hanya takut mati. Orang yang ke surga nggak mau, itu tetap mentauhidkan Allah walaupun harus berkorban jiwa. Oleh karena itu, kalau perintah penguasa menyebabkan kita murtad atau melakukan perbuatan syirik, maka walaupun resikonya nyawa, maka kita tidak boleh mengikuti perintah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, jika kita mengajarkan ilmu yang benar kepada seorang, tapi orang itu kepada orang lain, tetapi dengan cara yang salah dan membawa nama kita. Kumaha ieu teh? Jika kita mengajarkan ilmu yang benar kepada seseorang, orang itu mengajarkan kepada orang lain dengan cara yang salah.
Contoh, kita mengajarkan la ilaha illallah artinya tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Oleh murid kita disampaikan beda. Makna la ilaha illallah artinya tidak ada Rob selain Allah. Contohnya gitu. Hianat dia berarti. Ada dua kemungkinan. Pertama dia salah paham tentang apa yang kita jelaskan. Berarti bodoh. Kalau bodoh jangan dulu mengajar. Buktinya salah. Kita yang mengajarkannya tidak salah, tidak keliru. Dia yang salah paham lalu mengajarkan kesalahan itu kepada orang, dia nanti menanggung dosa setiap muridnya yang mengikuti kesalahannya. Ya, kalau kita tahu koreksi, bukan begitu yang saya ajarkan. Kamu kan belajar ke saya, iya, saya nggak ngajarkan gitu. Koreksi, diluruskan kesalahannya. Agar dia nanti meluruskan kembali ajarannya ke murid-muridnya lagi. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.